Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Kashin Koji terlihat berdiri dengan ekspresi serius ketika ia mulai menjelaskan sesuatu kepada Toneri. Suasana saat itu cukup tegang, karena topik yang dibicarakan bukan hal biasa. Dengan nada tenang namun serius, Kashin Koji berkata, "Toneri, aku baru saja mengetahui sesuatu yang penting. Ada sekelompok Otsutsuki yang kini sedang mencari keberadaan Boruto. Mereka sepertinya telah menetapkan Boruto sebagai target utama mereka." Toneri yang mendengar hal itu langsung menunjukkan reaksi khawatir. Ia menatap mata Kashin Koji dan bertanya dengan nada serius, "Kalau begitu, bagaimana keadaan Boruto sekarang? Apakah dia berhasil menyembunyikan dirinya? Atau mereka sudah mengetahui di mana dia berada?" Kashin Koji kemudian menjawab dengan tenang, "Untuk saat ini Boruto masih aman. Dia telah menggunakan teknik penyembunyian cakra yang cukup kuat. Bahkan, keberadaannya tidak bisa dideteksi oleh para Otsutsuki di dimensi mereka. Jadi, kita masih punya waktu." Sementara itu, panel berganti memperlihatkan Boruto yang sedang berdiri di dalam dimensi yang gelap. Matanya yang kini telah memiliki dua rinnegan menatap lurus ke arah Jubi yang terkurung. Dalam hatinya, Boruto berkata, "Apa sebenarnya tujuan mereka? Rencana seperti apa yang sedang mereka siapkan? Aku harus tetap waspada dan tidak boleh lengah." Pandangannya kemudian beralih ke dinding tua yang dipenuhi dengan ukiran. Di sana tergambar wajah Kurama, wajah Toneri, dan juga simbol Dojutsu Jougan. Boruto menatap ukiran itu dengan dahi berkerut, lalu kembali bergumam dalam hati, "Kenapa wajah mereka diukir di sini? Apakah mereka juga menjadi target? Apakah ayah dan Toneri termasuk dalam rencana mereka?" Semua ini terasa sangat aneh. Boruto kemudian menyandarkan tubuhnya pada dinding untuk beberapa saat, sebelum akhirnya melangkah perlahan menuju sebuah pintu besar yang tampak seperti pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Pintu ini kelihatannya mengarah ke tempat penting. Aku tidak punya pilihan lain selain masuk." Setelah itu, ia mendorong pintu tersebut dan masuk ke dalam. Ruangan yang dimasukinya sangat gelap, seperti lorong bawah tanah yang tak berujung. Untuk menerangi jalan, Boruto menciptakan api dari katon, Gaki no Jutsu di telapak tangannya. Cahaya api itu cukup membantu Boruto melihat jalan di depan. Ia terus berjalan dengan hati-hati, langkah demi langkah. Namun, ketika ia sudah cukup jauh masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah besi panas muncul dari bawah tanah dan menusuk kakinya. Boruto meringis kesakitan dan berkata, "Sial, tempat ini ternyata penuh dengan jebakan dan ini jalan buntu." Dengan cepat, Boruto menarik kakinya dan berlari keluar dari tempat itu. Ketika ia berhasil keluar, 4 sosok Otsutsuki muncul dan berdiri di hadapannya. Penampilan mereka sangat mengerikan dan Boruto langsung menyadari bahwa ia dalam bahaya. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, memperlihatkan sosok Jura yang sedang membangkitkan makhluk bernama Ryu. Dengan senyum tipis, Jura berkata, "Selamat datang, partner baruku. Bagaimana? Apakah kamu sudah sepenuhnya sadar sekarang?" Ryu membuka matanya perlahan dan menjawab, "Tentu saja, aku sudah sadar sepenuhnya. Apa kau punya perintah untukku?" Jura hanya tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, Ryu. Aku tidak akan langsung memberimu misi. Saat ini, kita masih harus menunggu. Dewa Shibai belum dikalahkan. Jika saatnya tiba, dan dia jatuh, maka kita akan turun tangan sendiri." Ryu kemudian berdiri dan memandang sekeliling. Lalu Jura bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya. Siapa yang akan menjadi target utamamu kali ini?" Ryu tersenyum dengan tatapan menyeramkan, lalu menjawab, "Naluri ini memberitahuku bahwa aku ingin sekali memburu Mitsuki dan Boruto. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat ingin menghabisi mereka." Dalam hati, mungkin Ryu masih menyimpan dendam lama. Mungkin karena dulu Mitsuki pernah bertarung dengan Shinki dalam ujian Chunin, atau karena Boruto pernah menjadi juara dengan cara yang dianggap curang, membuat Shinki merasa dipermalukan. Dan karena sekarang Ryu adalah bagian dari ego Jubi milik Shinki, dendam itu ikut terbawa. Kemudian cerita berpindah lagi ke hutan Konoha, di mana Gaara terlihat sedang bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Sebelumnya, Gaara sempat berhasil menyegel Sasuke dengan pasir miliknya, tapi ia terkejut karena Sasuke bisa melepaskan diri dengan mudah. Saat mereka bertarung, tiba-tiba muncul banyak sekali Uchiha Shin dari berbagai arah. Salah satu dari mereka berkata, "Rasanya aneh harus melawan 2 orang sekuat kalian, tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini harus kulakukan."
Ternyata, pasukan Uchiha Shin itu dipimpin oleh Kabuto. Ia kemudian berkata kepada Kakashi, "Kakashi, aku punya sesuatu yang mungkin akan berguna untukmu. Ini adalah kloningan Uchiha Shin, dan salah satunya akan memberimu Mangekyo Sharingan." Kakashi terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Salah satu kloningan Uchiha Shin maju ke arahnya dan berkata, "Hokage ke-6, aku ingin kau memakai mataku. Aku percaya kau akan lebih mampu memanfaatkannya." Kloningan itu memberikan kedua Mangekyo Sharingannya kepada Kakashi, dan saat Kakashi menerimanya, matanya pun berubah drastis. Ia berkata, "Terima kasih. Dengan kekuatan ini, aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi dunia shinobi." Ia kemudian teringat saat Obito memberikan matanya dahulu, dan juga Rin. Dalam hati Kakashi berkata, "Mungkin ini saatnya aku bertarung hingga akhir. Tunggu aku, Rin. Aku akan menyusul kalian." "Obito, aku kecewa kau memilih jalan gelap ini lagi." Setelah itu, Kakashi berdiri dengan Mangekyo Sharingan yang aktif. Ratusan Uchiha Shin berdiri di belakangnya, siap bertempur. Shikamaru yang melihat dari kejauhan berkata, "Akhirnya, Kakashi si pengguna Sharingan kembali. Sekarang, tunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya." Sasuke lalu menggunakan Amaterasu untuk membakar Kakashi. Namun Kakashi berhasil menirunya dan memunculkan Amaterasu dari matanya juga. Ia berkata, "Mataku ini lebih fleksibel dibanding milik Obito. Aku bisa mengaturnya tanpa terlalu menguras cakra." Sasuke kemudian memanggil Susanoo dan menyiapkan panah indera. Ia menembakkannya ke arah Kakashi, tapi Kakashi juga menirunya dan memanggil Susanoo dengan panah indera miliknya. Kedua panah indera itu bertabrakan dan meledak di udara. Kabuto yang melihat kejadian itu tersenyum dan berkata, "Keterampilanmu luar biasa, Kakashi. Tak salah jika kau disebut ninja peniru sejati." Kakashi kemudian menciptakan shuriken besar dari cakra Susanoo-nya dan berkata, "Mangekyo Sharingan ini juga punya kemampuan dalam mengendalikan senjata. Kalau begitu, aku akan memaksimalkan kekuatan ini." Kakashi melemparkan sebuah shuriken besar yang berasal dari Susanoo-nya. Saat dilempar, shuriken itu mulai berputar dengan cepat lalu tiba-tiba pecah menjadi banyak bagian kecil yang menyebar ke berbagai arah. Sasuke yang melihat serangan itu langsung melompat ke udara sambil mengayunkan pedang Kusanagi-nya untuk menebas semua shuriken tersebut. Tapi secara tak terduga, pedang Kusanagi yang digunakan Sasuke justru berbalik arah dan menancap di tubuhnya sendiri. Sasuke terkejut dengan kejadian itu. Kakashi yang melihatnya langsung berkata, "Jadi seperti ini kemampuan senjata dari Susanoo yang sudah aku kendalikan, kelihatannya bisa sangat berguna jika dipakai dengan tepat." Setelah itu, Kakashi melompat tinggi bersama Susanoo-nya, lalu menebaskan pedangnya ke arah Naruto. Serangan itu disambut Naruto dengan satu tangan Kurama yang besar, menahannya dengan cukup kuat. Dengan wajah serius, Naruto berkata, "Sudah cukup, Guru Kakashi. Kau harus sadar. Zeno telah mempengaruhi cara berpikirmu sampai sejauh ini. Kau tidak lagi berpikir jernih." Namun Kakashi tidak menanggapi ucapan Naruto, pikirannya memang sudah dikendalikan sepenuhnya oleh pengaruh Zeno, dan sulit diajak berdiskusi secara masuk akal. Sasuke yang tubuhnya tertusuk pedang tadi, berhasil melakukan regenerasi dan pulih kembali. Ia segera melompat ke arah Kakashi lalu memukulnya dengan Budodama dari Susanoo-nya. Tubuh Susanoo milik Kakashi pecah akibat pukulan itu, dan Kakashi terjatuh ke bawah. Untungnya Gaara segera melompat dan menangkap tubuh Kakashi sebelum jatuh ke tanah. Gaara menatap Kakashi dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja, Hokage ke-6?" Kakashi yang terlihat terluka menjawab, "Jangan terlalu khawatirkan aku. Aku masih bisa menyelamatkan diriku sendiri." Tidak lama kemudian, Gaara memanggil Shinki. "Shinki, cepat gunakan pasir besimu sekarang juga. Aku ingin kamu bantu memperkuat Susanoo milik Kakashi." Namun tak ada suara dari Shinki. Gaara menjadi heran karena tidak mendapatkan jawaban. Suasana pun mendadak hening. Gaara memandang sekeliling dengan bingung lalu bertanya lagi, "Shinki, kau di mana? Kenapa tidak menjawab?" Ia menatap ke arah medan pertempuran, tapi tidak melihat sosok Shinki di sana. Tiba-tiba, Kankuro berlari mendekat ke arah Gaara dengan nafas yang terengah-engah. Ia terlihat sangat cemas dan berkata, "Gaara, ini masalah besar. Shinki, dia telah berubah menjadi pohon. Aku sudah mencoba menghancurkannya, tapi pohon itu selalu beregenerasi." Gaara yang mendengar itu langsung kaget dan berkata, "Apa maksudmu? Shinki berubah jadi pohon? Siapa yang melakukan ini? Jangan bilang ini ulah Boruto."
Kankuro segera menjawab, bukan, ini bukan perbuatan Boruto. Aku tidak merasakan cakra Boruto di tempat ini. Bahkan, Boruto juga tidak berada di lokasi Toneri. Tapi aku yakin kondisi yang dialami Shinki ini disebabkan oleh Jura. Saat nama Jura disebut, Naruto yang sebelumnya diam langsung terlihat kaget. Ia melangkah mendekati Sasuke dan berkata, Sasuke, kau tahu di mana Boruto sekarang? Aku tidak bisa merasakan cakranya sama sekali. Sasuke menggeleng pelan dan menjawab, aku tidak tahu. Lokasi kita sekarang dan tempat Toneri sangat berjauhan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan Hagoromo dan Hamura di sana. Naruto menarik nafas panjang lalu berkata, kalau begitu, situasi semakin sulit. Musuh semakin banyak. Jura dan Shibai juga sepertinya punya tujuan yang berbeda. Mereka tidak mungkin bisa bekerja sama. Ditambah lagi, Shinki sekarang berubah menjadi Ego Jubi. Ini masalah besar. Sasuke mengangguk pelan dan menimpali, kau benar. Semuanya makin rumit. Kita bahkan belum bisa menghentikan pengaruh Zeno, dan sekarang kita harus menghadapi Ego Jubi yang baru muncul dari Shinki. Naruto kemudian menciptakan satu Bunshin untuk mengirimkannya ke tempat Toneri yang sedang bertarung melawan Shibai. Bunshin Naruto langsung terbang menuju lokasi pertempuran dan berkata, itu dia, mereka ada di sana. Saat mendarat di samping Toneri, Naruto langsung bertanya, Toneri, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana dengan para Kage? Apakah mereka berhasil kau kalahkan? Toneri menjawab, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan keadaanmu? Bagaimana dengan Kakashi dan yang lain? Naruto menjawab sambil menggeleng, aku tidak berniat membunuh mereka. Aku datang ke sini karena ada hal penting. Shinju Jura, dia telah membuat pasukan baru dengan menggunakan Shinki. Tapi aku tidak tahu sekarang mereka berada di dimensi mana. Toneri mengernyitkan dahi dan berkata, wah, ini masalah besar. Aku saja belum bisa mengalahkan Shibai, dan sekarang pasukan Ego Jubi mulai mengincar para ninja aliansi. Ini benar-benar menyebalkan. Mendengar percakapan mereka, Shibai yang berada tak jauh langsung terkejut. Ia berkata, Shinju Jura? Siapa itu? Apakah dia musuhmu, Toneri? Toneri yang mendengarnya langsung kaget karena ternyata Shibai tidak punya hubungan apapun dengan Jura. Shibai lalu berkata lagi, kalau memang Shinju Jura masih hidup, maka aku bisa memanfaatkannya untuk memanen buah cakra. Aku harus segera mencarinya. Di tempat lain, di dimensi para Otsutsuki, dewa tertinggi sedang melihat pergerakan Shibai melalui bola pengamatannya. Ia berkata dengan nada marah, dasar Shibai, pengkhianat yang tidak tahu diri. Apa kau belum kapok saat aku musnahkanmu dulu? Masih berani-beraninya kau ingin memanfaatkan Jura, padahal dia sedang berada di bawah kendaliku. Dewa tertinggi Otsutsuki terlihat sangat marah, karena Shibai dianggap telah melampaui batas dalam mengkhianati klan mereka. Namun, Shibai sama sekali tidak peduli. Ia justru semakin antusias setelah mengetahui bahwa Jura masih hidup dan bahkan punya pasukan sendiri. Ia berpikir bisa memanfaatkannya untuk menambah kekuatannya sendiri. Sementara itu, di markas Kara, Kawaki masih berada bersama Amado. Kawaki terlihat sangat serius dan meminta Amado untuk segera memberikan kekuatan yang lebih besar. Ia ingin bisa menandingi Boruto. Amado lalu bertanya, Kawaki, apa sebenarnya yang kau kejar? Kau terlihat sangat serius sampai memaksaku untuk menanamkan Shinjutsu ke tubuhmu. Kawaki menjawab, alasanku sangat jelas. Aku ingin menghancurkan siapapun yang berpotensi menjadi ancaman bagi Hokage ke-7. Aku tidak ingin kehilangan dia. Dia orang yang sangat baik dan aku ingin melindunginya dengan kekuatan penuh. Amado tertawa kecil dan berkata, begitu ya. Lalu, siapa target pertamamu? Kawaki menjawab tanpa ragu, tentu saja Boruto. Dia adalah ancaman terbesar. Sebelum Zeno aktif, aku harus segera menghabisinya. Banyak petinggi Konoha yang menganggap Boruto dan Momoshiki sudah bisa dikendalikan, tapi aku tidak setuju. Aku tidak percaya pada Momoshiki. Aku yakin dia punya rencana sendiri dan bisa saja mengincar Hokage ke-7 yang masih memiliki Kurama. Aku tidak akan beri toleransi, aku pasti akan memusnahkan Boruto. Amado mendengarkan sambil tetap sibuk menanamkan sel Otsutsuki ke tubuh Kawaki. Kawaki lalu bertanya, Amado, sebelum aku turun langsung ke medan pertempuran, aku ingin punya partner. Bisakah kau panggilkan Delta dan beri dia kekuatan Shinjutsu yang lebih kuat dari sebelumnya? Amado menjawab dengan santai,
Aku rasa tidak akan mudah mengatur Delta. Kau tahu sendiri, dia keras kepala. Kawaki membalas, coba saja dulu. Aku yakin dia akan mendengarkanku. Amado pun akhirnya memanggil Delta dengan menggunakan sistem komputer yang terhubung langsung dengan drone pengawas di mata Delta. Delta yang sedang berada di medan pertempuran langsung menerima sinyal itu. Ia berkata, "Kenapa tiba-tiba Amado memanggilku? Apa ini situasi darurat?" Delta pun segera menuju markas Kara. Sementara itu, Amado dan Kawaki masih melanjutkan proses penanaman sel Otsutsuki. Amado berkata, "Kau harus sedikit bersabar. Proses ini tidak sebentar." Kawaki mengangguk, lalu bertanya, "Kalau sel ini berhasil menyatu dengan tubuhku, kemampuan apa saja yang mungkin bisa aku kuasai?" Amado menjawab, "Sel Otsutsuki itu tidak selalu bisa aktif. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Dulu aku pernah menanamkan sel Shibai padamu dan akhirnya kau bisa menggunakan tanda cakar. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Victor dan Depa bahkan tidak berhasil. Meskipun sel yang ditanamkan ke tubuh Kawaki tampak menyatu, nyatanya tubuh Kawaki belum juga menunjukkan reaksi yang diharapkan. Sama seperti dua eksperimen sebelumnya, mereka gagal membangkitkan kemampuan Shinjutsu." Ketika Amado menjelaskan hal itu, Kawaki langsung menunjukkan rasa frustrasinya. Ia mencengkeram leher Amado dengan keras dan berkata, "Kau ini orang yang sangat pintar, tapi kenapa tidak bisa menjamin kalau kemampuan Shinjutsu ini akan berhasil sempurna padaku? Bukankah kau yang menciptakan semua ini?" Amado tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan wajah tenang, ia tersenyum dan menjawab, "Kawaki, lepaskan tanganmu. Kau ini seperti ninja pemula yang hanya tahu bertindak tanpa berpikir. Senjutsu ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Bahkan untuk mengendalikannya, seseorang harus mampu menjaga pikirannya tetap stabil hanya dengan satu kedipan mata." Mendengar kata-kata itu, Kawaki pun perlahan menurunkan tangannya. Ia kembali berbaring di tempat tidur untuk melanjutkan proses transplantasi. Amado menatapnya dan berkata, "Sabar, Kawaki. Semua ini butuh waktu. Kau tahu, Boruto sekarang menjadi sangat kuat karena dia tidak hanya mengandalkan karma atau transplantasi. Dia berlatih keras dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Kau harus belajar menerima proses. Diamlah dan biarkan aku yang mengurus sisanya." Kawaki hanya menatap ke atas tanpa membalas sedikit pun. Ia tampak kesal, tapi memilih diam. Tak lama kemudian, Delta muncul dan bersandar santai di dinding laboratorium. "Oi, Amado. Apa kau memanggilku? Apa ini semua perintah dari si Kawaki?" tanyanya dengan nada malas. Amado yang sedang sibuk dengan peralatannya menjawab, "Duduk saja dulu dan tunggu sebentar. Aku masih harus fokus menyelesaikan ini." Delta pun duduk di kursi di samping Kawaki. Lalu Amado berjalan mendekati Kawaki dan berkata, "Untuk beberapa hari ke depan, kau harus benar-benar beristirahat. Biarkan sel Otsutsuki yang sudah kutanamkan itu menyatu dengan tubuhmu secara perlahan. Kalau tubuhmu bisa menerima sel ini dengan baik, maka kau akan memiliki akses ke kemampuan Shinjutsu yang sangat kuat. Bahkan dojutsumu, Kokugan, bisa berkembang jauh lebih tinggi. Kau mungkin bisa menggunakan kekuatan Shibai sepenuhnya, ditambah dengan kekuatan Ishiki dari karma yang kau miliki. Tapi kau tetap tidak akan punya kekuatan Rikudo murni seperti yang dimiliki Boruto, Naruto, dan Hagoromo." Kawaki menoleh dan bertanya, "Kekuatan Rikudo? Apa itu artinya aku harus menyerapnya dari mereka?" Delta yang mendengar pembicaraan mereka langsung bereaksi, "Tunggu dulu. Jadi kau benar-benar bisa jadi sekuat itu kalau berhasil mendapatkan sel ini? Ini gila." Amado menjawab dengan tenang, "Jika tubuhnya merespon dengan baik, maka tidak ada keraguan bahwa Kawaki akan melampaui Boruto." Kawaki mengepalkan tangan sambil tersenyum dan berkata pelan, "Nana Daime, aku akan selalu melindungimu. Aku melakukan semua ini karena aku menyayangimu." Delta tertawa kecil mendengar pernyataan Kawaki dan menjawab sambil mengejek, "Haha, apa sih yang kau pikirkan? Kenapa kau begitu peduli pada si Hokage itu? Jujur saja, aku dari dulu tidak pernah menyukai orang itu." Kawaki langsung berdiri dan membalas dengan suara lantang, "Delta, jangan pernah sekalipun kau hina Nana Daime. Dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Sejak kecil aku hidup dalam penderitaan dan siksaan oleh Jigen. Dunia ini dulu seperti neraka bagiku. Tapi setelah bertemu Nana Daime, aku tahu kalau aku bisa merasa aman, bisa tersenyum, dan bisa merasakan kasih sayang.
Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya, termasuk Boruto. Aku pasti akan mengejar Boruto kemanapun dia pergi. Delta tersenyum sinis dan berkata, "Wah, tekadmu luar biasa juga, ya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku juga ingin kekuatan tambahan seperti kamu. Amado, bisa nggak kau kasih aku kekuatan Shinjutsu juga?" Sementara itu, di dimensi lain, Boruto terlihat sedang berlari menghindari serangan dari besi panas. Ia membuka portal dan melompat masuk ke dimensi milik Momoshiki. Dalam hati, ia berpikir, sial, padahal di sana banyak informasi penting. Tapi aku nggak mungkin bisa melawan semua Otsutsuki sekaligus. Bisa-bisa aku mati konyol. Boruto lalu mengambil gulungan yang mengarah ke dimensi sebelumnya, berharap suatu hari nanti bisa kembali ke sana. Ia menghubungi Kashin Koji melalui kataknya dan berkata, "Kashin Koji, ini gawat. Ada 4 Otsutsuki yang sudah mengetahui keberadaanku. Aku memilih kabur ke dimensi Momoshiki dulu agar tidak kehabisan cakra." Kashin Koji menjawab, "Keputusanmu sudah benar, Boruto. Kalau kau nekat bertarung, cakra MU bisa habis dan itu sangat berbahaya." Boruto hanya mengangguk diam dan bersiap untuk membuka dimensi baru menggunakan kemampuan Ame no Minaka, karena gulungan milik Momoshiki telah hancur sebelumnya. Ia kini harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara itu, Gaara yang telah mengetahui kondisi Shinki, datang ke tempat pohon besar yang diakini sebagai bentuk baru dari Shinki. Ia berdiri di samping Kankuro dan bertanya, "Kankuro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa Shinki masih bisa diselamatkan?" Kankuro menjawab dengan nada bingung, "Aku juga tidak yakin, Gaara. Aku sudah mencoba menebas pohon ini, tapi terus saja tumbuh kembali." Gaara menunduk, air matanya mengalir pelan melihat keadaan Shinki yang sangat menyedihkan. Di sisi lain dimensi, Jura dan Ryu sedang bersembunyi dan menyusun rencana. Jura berkata, "Ryu, untuk sekarang kita perlu memperbanyak pasukan. Kita harus menjadikan para shinobi terkuat sebagai bagian dari pasukan kita." Ryu bertanya, "Kalau begitu, siapa target kita selanjutnya?" Jura menjawab, "Mitsuki. Dia punya kekuatan yang sangat berbahaya dan akan sangat berguna untuk pasukan kita." Dari percakapan mereka, sudah terlihat bahwa Jura memang berencana untuk memperbanyak pasukan dengan mengubah para shinobi hebat menjadi ego jubi. Jika melihat dari penglihatan masa depan Kashin Koji di manga sebelumnya, para pasukan Jura akan terus bertambah dan dikendalikan oleh Dewa Otsutsuki tertinggi untuk mencapai tujuan misteriusnya. Posisi musuh pun makin bercabang. Shibai punya tujuan sendiri, Jura dikendalikan oleh Dewa Otsutsuki, dan Kawaki berpotensi menjadi ancaman besar bagi Boruto. Karena itu, ramalan masa depan dunia shinobi benar-benar mengerikan. Pertempuran yang akan datang bukan hanya antar shinobi, tetapi juga akan melibatkan para Dewa Otsutsuki secara langsung. Panel terakhir menunjukkan Toneri Otsutsuki yang sedang berbicara dengan Bunshi Naruto. Namun tiba-tiba, Shibai menciptakan 6 naga merah dan menyerangnya. Bunshi Naruto segera merespons dan menahan naga-naga itu dengan 6 tangan Kurama. Shibai lalu menatapnya dan berkata, "Oh, jadi kau ini cuma Bunshin ya?" Lalu ia menghantam Naruto dengan teknik Kinrin Tenseibaku.